Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat Indonesia. Yang saya hormati Ketua SBC Pak Chandra, kemudian Bu Yeni dan Mr. Go, dan semua ya, para presiden, para ambasador, para member dari Nutrik by Spray, dan tentunya para simpatisan yang ikut pada pertemuan malam ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa ketemu dengan saudara-saudara semua, dan malam ini kita berbagi saja, jadi saya bukan pada posisi yang lebih hebat begitu ya. Barangkali Bu Yeni dan Mr. Go ini berlebihan ya. Saya juga sudah lama seperti teman-teman ada di Biospray dan juga ikut mengkonsumsi, dan juga tadi ya merupakan ibadah ya untuk membantu saudara-saudara kita yang memang mengalami masalah atau penyakit, dan kebetulan bisa terbantu ya dengan obat-obatan ya, dan juga tentunya didukung oleh Biospray ya. Nah, pada malam ini kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ya topik tentang yang sekarang lagi hangat ya di dunia ya, tidak hanya di Indonesia ya, masalah pandemi COVID-19, dan juga nanti kita kaitkan dengan bagaimana aging penuaan dan juga dengan kardiovaskuler ya, dan bagaimana peran Biospray dalam mendukung ya mengatasi persoalan-persoalan penyakit tersebut ya. Baik, saya mohon dibantu untuk ditayangkan slide-nya ya, slide-nya. Bisa? Ya, jadi saya bekerja di Banjarmasin di Universitas Lambung Mangkurat ya, dan sebelumnya bekerja di pemerintah ya, di dinas kesehatan baik di provinsi maupun di kabupaten, dan di rumah sakit ULIN pernah. Kemudian tentunya juga saya tetap menjalankan praktek ya sebagai seorang dokter, dan ya sampai sekarang saya masih berkarir sebagai guru besar di Universitas Lambung Mangkurat ya. Slide, oke. Next. Ya, nah tentunya kita beruntung ya mempunyai produk yang luar biasa ini ya, produk Biospray yang mengandung asam amino ya, dan growth hormone ya, di mana hal ini ternyata apa yang dikatakan oleh senior kita bersama Prof. Yogi, ini merupakan rahmatan lil alamin ya, rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada sekalian alam. Dan ternyata persoalan-persoalan yang kita hadapi ini juga berkaitan bagaimana sistem kekebalan tubuh kita yang menjadi pertaruhan untuk bisa mengatasi persoalan penyakit-penyakit tersebut. Dan ini ternyata dikandung atau dipunyai oleh produk Biospray kita. Oke, slide selanjutnya. Ya, oke, slide. Nah, seperti diketahui bahwa tubuh kita banyak mempunyai hormon ya, tapi ada 8 hormon utama manusia ya. Yang pertama tentunya hormon pertumbuhan manusia atau HGH, Human Growth Hormone ya. Ini hormon yang paling penting ya untuk manusia dan diperlukan seumur hidup. Dia memiliki kemampuan istimewa untuk mengaktifkan ya
seluruh fungsi sel, seluruh fungsi tubuh, fungsi organ, dan juga hormonal di dalam tubuh. Kemudian ada lagi hormon-hormon lainnya, yaitu melatonin, itu untuk bagaimana kita bisa tidur yang berkualitas. Kemudian ada hormon tiroid yang penting untuk pertumbuhan ya dan pergantian sel, organ dan jaringan. Kemudian hormon insulin yang tentunya berguna di dalam tubuh kita, sehingga kalau ini terjadi masalah dengan insulin, kita akan bisa menderita penyakit diabetes. Kemudian ada hormon DHA ya, yang penting juga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, dan menjaga kestabilan tekanan darah. Nah, ini sangat terkait dengan tentunya sistem imun kita. Kemudian ada estrogen, progesteron, ini kita kenal hormon yang terkait dengan kewanitaan ya, penting untuk juga untuk fungsi otak, fungsi jaringan, pertumbuhan ya, kemudian reproduksi ya, dan juga ada hormon lain yaitu testosteron ya, ini tentunya kalau para laki-laki pasti kenal itu ya, karena ini adalah untuk berkaitan dengan reproduksi dan seksual ya. Jadi ini yang menjaga semangat hidup ya para laki-laki ini, testosteron ya. Oke. Slide. Nah, bagaimana hormon pertumbuhan ini HGH bisa mengontrol daripada pandemi COVID ya. Ini ada ilmiahnya ya, yang menjadikan bukti bahwa apa yang kita sampaikan tidak sekedar statement belaka, tapi ada dasar-dasar ilmiahnya. Oke, slide. Nah, apa itu penyakit COVID-19? Penyakit COVID-19 atau coronavirus disease ya, 19 itu artinya muncul pada tahun 2019 ya. Jadi adalah suatu penyakit yang sangat menular ya, sangat menular dan sangat patogenik. Patogenik itu sangat mematikan ya, patogenik ya, sangat merusak ya, yang disebabkan oleh infeksi daripada virus ya. Yang termasuk virus ini tergolong adalah yang merusak atau mengganggu sistem pernapasan, severe acute respiratory syndrome ya, SARS-CoV-2 ya. Nah, ini adalah nama penyakit daripada COVID-19 ya. Dan ini sekarang sudah menjadi pandemi ya, sejak dimulai di Cina, di Wuhan, Desember 2019, dan menyebar hampir ke seluruh bagian dunia. Dan pada tanggal maaf agak batuk. Dan pada 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi itu artinya wabah yang melanda tidak hanya satu negara tapi berbagai negara ya. Dan saat ini COVID telah menyebabkan kematian ya sampai 1,6 juta kematian ya, 1,6 juta kematian secara global ya. Ini data tanggal 14 Desember. Dan sudah 72 juta kasus ya yang positif terkonfirmasi ya. Dengan angka kesembuhannya hanya 50,8 juta ya. Jadi ada 1,6 juta. Dan yang tertinggi malah di Amerika Serikat ya. Kita tahu Amerika Serikat adalah negara superpower ya, negara yang maju, teknologinya juga medisnya sangat maju ya. Tetapi justru dia yang parah ya. Jadi memang tidak menjamin negara maju itu tidak akan terkena atau bisa mengendalikan ya. Coba kita lihat bahwa di Amerika Serikat tuh kasusnya adalah yang tertinggi, hampir 16.700.000 kasus. Dan kematiannya pun juga yang paling tinggi, 306.154 ya yang meninggal. Kita bandingkan dengan Indonesia pada tanggal yang sama, alhamdulillah walaupun ini cukup tinggi, kita masih bisa mengendalikan ya sampai di angka 623.000 kasus. Dan dari 623.000 ini ada 18.000, hampir 19.000 kematian ya, 19.000 kematian.
Nah, cuma ironisnya ini termasuk juga di antara 19.000 ini ada tenaga kesehatan ya, dokter, perawat dan sebagainya. Ini hampir 228 tenaga yang meninggal ya. Nah, ini yang penting kita waspadai dan bagaimana kita agar kita tidak sampai kasus di negara-negara lain ya seperti Amerika ini ya yang begitu parah ya. Oke, slide. Nah, bagaimana COVID-19 menyerang manusia? Ini kalau kita lihat ini gambar virus COVID ya, dia punya paku-paku ini yang kita lihat. Dia adalah protein ya, protein. Jadi ada bentuknya paku, ada bentuknya amplop, ada bentuknya membran ya, ada bentuknya inti atau nukleid ya. Nah, ini asalnya memang ini ya, dia dibawa oleh yang namanya kelelawar gitu ya. Kemudian itu menyerang ke manusia ya. Memang ada juga yang intermediate itu pada binatang-binatang domestik ya seperti kucing, anjing dan sebagainya ya. Nah, kenapa manusia bisa terserang? Karena kita mempunyai reseptor ya. Reseptor itu artinya tempat menangkapnya virus ini ya, yang kita kenal dengan ACE2 ya. ACE2 ini adalah reseptor daripada virus ini ya kan. Nah, ini ada di tenggorokan kita dan ada di paru-paru kita ya, di paru kita ya. Nah, AC2 ini singkatan angiotensin converting enzyme 2 ya. Ini yang ada di tenggorokan dan ada di paru. Nah, begitu kita terserang dan daya tahan tubuh kita tidak bisa melawan daripada virus ini, ya kita akan terkena ya, akan terkena. Terlebih pada orang-orang yang usianya ya tua ya, usia di atas 60 tahun itu sangat berisiko. Kemudian juga mereka yang mempunyai penyakit-penyakit sebelumnya ya, seperti diabetes, punya hipertensi, punya penyakit jantung dan sebagainya. Nah, ini adalah orang-orang yang berisiko, ya kan, semakin parah. Nah, ini tapi sekarang yang penyakit itu juga akan mudah ya bagi selain hipertensi adalah yang mengalami kronik ya penyumbatan ya, obstructive pulmonary disease ya. Jadi gangguan pada paru ya kan, dan juga pada penyakit jantung. Nah, apa akibatnya? Akibatnya yang parah adalah terjadinya gangguan atau kesulitan kita bernapas karena dia akan menyerang nih ya paru-paru, kemudian akan terjadi septic atau terjadinya septic shock, artinya karena penyebaran infeksinya kepada seluruh tubuh, kemudian terjadi metabolic acidosis, kemudian terjadi koagulasi dysfunction, kemudian multiple organ failure atau kegagalan seluruh tubuh. Oke, kita lanjut slide. Nah ini ya, kita lihat ini adalah struktur paru kita ya. Jadi ini yang sehat ya paru-paru. Jadi ada di paru-paru kita itu alveoli namanya, lubang-lubang ya ini ya. Ini fungsinya adalah untuk pertukaran gas ya. Jadi kalau kita bernapas ini mengambil oksigen, mengeluarkan CO2. Nah, ini di alveoli ini, ya kan? Nah, tapi begitu ada kuman COVID tadi, karena dia tertangkap di sini ya, tertangkap di sini. Nah, ini mulai kita mengalami gangguan ya. Nah, ini kita lihat ini pada keadaan yang terinfeksi, sementara ini yang keadaan moderat ya. Jadi alveoli-alveoli yang kita perlukan tadi ya untuk pernapasan kita, pergantian antara CO2 dan oksigen ya kan, ini mulai terisi dengan cairan yang dikeluarkan oleh ada proses pertahanan tubuh kita melawan ya, kita mengeluarkan cairan-cairan ya, cairan. Nah, ini kalau sudah pada parah ini semua lubang-lubang alveoli ini tertutup. Disinilah kita mengalami ADRS ya. ADRS artinya mengalami kesulitan atau tidak bisa bernapas ya. Nah, itu yang sangat
membahayakan dan bisa mengakibatkan kematian ya, atau yang dikenal dengan acute respiratory distress syndrome ya, distress syndrome ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini bagaimana gejala-gejala COVID. Barangkali sudah banyak juga para peserta Zoom ini mengetahui, ini mungkin sekedar refreshing saja ya. Jadi dia bisa menunjukkan berbagai macam gejala. Yang paling umum adalah demam ya. Kemudian sering merasa lelah dan batuk kering. Kemudian beberapa pasien mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, diare. Dan ini biasanya ringan dulu ya, dan terjadi secara bertahap ya, tidak sekaligus. Kemudian ada manifestasi di kulit, kemudian tetapi ada juga orang yang mungkin karena daya tahannya tubuhnya bagus, tidak mengalami gejala apa-apa ya. Tetapi dari data 1 dari 6 kasus itu menyebabkan penyakit serius ya, menyebabkan berkembangnya yang tadi ADRS atau kesulitan bernapas ya. Nah, kemudian mereka-mereka yang punya penyakit sebelumnya ini akan menjadi lebih parah ya, termasuk para orang tua ya. Oke, slide. Nah, bagaimana sistem pertahanan tubuh kita? Kita mempunyai tiga lini atau 3 garda dalam pertahanan tubuh. Yang terdepan adalah kulit, mukosa, asam lambung, dan air mata. Jadi jangan dianggap remeh. Air mata itu yang dimiliki terutama para wanita, para ibu yang suka berlinang itu juga sebagai salah satu pertahanan ya, air mata itu mengeluarkan, katakanlah kalau mata kita terkena debu, terkena kotoran, itu air mata keluar, itu adalah proses pertahanan ya, pertahanan kita ya, termasuk asam lambung ya kan. Nah ini kalau ada masalah kadang-kadang kenapa kita muntah ya kan. Nah itu juga adalah salah satu mengeluarkan ya material atau zat-zat yang tidak dikehendaki ya. Jadi proses batuk ya, ini ya. Jadi pertahanannya berupa tadi ya, bisa batuk, bisa bersin, bisa muntah, bisa diare, itu adalah proses-proses pertahanan ya. Kita mengeluarkan benda-benda asing ya, zat-zat yang tidak dikehendaki atau yang menimbulkan infeksi. Nah, pertahanan yang kedua adalah yang innate immunity natural ya. Nah, ini yang berupa makrofag, neutrofil, eosinofil. Ini adalah sel darah putih ya, sel darah putih ya. Itu merupakan pertahanan kita garda kedua. Yang ketiga adalah adaptive immunity acquired atau selular dan humoral. Ini yang kita kenal tadi yang dikatakan Pak Goh, antibody. Di sini ini adalah kekebalan yang kita peroleh ya. Itu akan mengeluarkan antibody untuk melawan kuman atau virus tadi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi sebetulnya muaranya ada di bone marrow atau sumsum tulang ya, sumsum tulang. Nah, ini memproduksi adanya sel darah merah, sel darah putih, ini darah putih ya. Ini semua adalah sistem kekebalan kita ya, kekebalan kita. Di sini ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, ya kan, dan makrofag. Nah ini. Kemudian yang ini trombosit ini adalah ini yang platelet ini ya, artinya semacam gumpalan-gumpalan ya. Kemudian yang ini, yang lymphoid progenitor cell ini ada T limfosit dan B limfosit. Ini yang berperan ya dan mengeluarkan antibodi ini ya. Dari B limfosit keluar plasma sel dan keluar antibodi. Ini kalau orang COVID itu akan dicek ya antibodinya ada enggak. Ya kan kalau antibodinya ada berarti ini positif ya. Kalau pakai rapid test ya ada reaksi apa tidak ya kan. Nah ini limfosit ini ada helper cell, regulatory cell, cytotoxic cell. Nah ini secara ilmiahnya oke ya. Dan di sini ada namanya natural killer cell ya ini adalah juga sel untuk melawan infeksi ya. Oke. Slide. Nah, jadi kalau ada virus masuk, itu akan terjadi proses perlawanan ya, terjadi pembentukan imun ya, keluar imun ya. Ini adalah mekanisme bagaimana makrofag
melawan adanya virus ya di dalam tubuh kita. Oke. Slide. Nah, ini. Jadi virus dalam tubuh manusia ya kan dia terus berkembang di mana dia mengeluarkan yang namanya RNA ya, inti sel daripada virus. Nah, itu mempengaruhi di tubuh kita dan itu bisa bereplikasi. Nah, kemudian kita juga akan memberikan perlawanan ya sistem imun kita ya. Tetapi tentunya, nah akan sangat bergantung kepada daya tahan kita ya, dan juga jumlah dari virus yang masuk ya ke dalam tubuh ya. Nah, jumlah virus yang masuk sehingga apabila kita tidak mampu melawan dan juga jumlah viralnya itu sangat besar, load-nya itu, nah ini kita akan mengalami sakitnya. Oke, slide. Nah, ini sebagai contoh. Jadi virus masuk, kemudian ini adalah respon imun yang tidak bekerja. Ini bagaimana terjadi kekacauan di sini ya. Sementara di sini adalah yang nomor 4 adalah respon imun berhasil ya. Kalau imun berhasil, nah ini akan bentuknya begini. Maka orang tetap sehat atau kembali sehat, iya kan? Oke. Slide. Nah, seperti diketahui tadi reseptor daripada virus COVID tadi ada di paru-paru. Nah, sehingga kita bisa mendiagnosa atau menetapkan penyakit itu melalui ini tadi. Apakah ada kuman ya pada pemeriksaan ini ya. Kemudian ada antigen atau racun atau zat yang membuat kerusakan. Kemudian bagaimana cellular immunity-nya, bagaimana antibody dan sebagainya. Ini adalah bahan-bahan yang material yang bisa menjadi deteksi apakah seseorang mengalami penyakit atau menderita COVID ya. Di sini ada namanya ini RT, reverse transcript polymerase chain reaction. Jadi untuk menetapkan ini adalah golden standard ya, apakah orang menderita COVID apa tidak ya dengan PCR. Bagaimana dengan rapid test? Rapid test itu adalah awal saja. Rapid test itu ada dua, ada yang antigen dan ada yang antibody ya. Nah, sekarang ini kan yang dianjurkan sekarang yang antigen ya. Jadi untuk lebih mengarah ya. Kalau antibody itu masih belum spesifik tapi juga sudah mengarah. Tapi sekarang cenderung antigen dan yang lebih memastikan adalah dengan PCR ya, PCR. Oke, slide. Oke. Nah, bagaimana tata kelola? Kalau di rumah sakit, kalau sudah penderita COVID ya, atau pasien dalam pengawasan ya, PDP, dan memerlukan ventilator, ya ini kondisinya demikian ya. Dia sudah mengalami gagal napas ya, berdasarkan pemeriksaan analisa gas darah ya. Atau juga bagaimana kalau tidak bisa dilihat, bisa dengan melihat saturasi oksigen yang di bawah 90% ya. Harusnya itu kan mencapai 95% ya. Nah, itu misalnya ada alat yang jari kita dijepit gitu, nanti bisa terukur berapa saturasi oksigen kita. Kemudian penurunan kesadaran, kemudian tanda-tanda sepsis atau infeksi yang sudah menyebar ya ke seluruh tubuh ya. Ini sudah harus memakai ventilator atau alat bantu nafas ya kan. Dan biasanya obat-obat ini yang dikasihkan di rumah sakit ini adalah standar ya. Standar yang merupakan terapi ya, terapi. Termasuk di sini ada vitamin C dosis tinggi, itu adalah untuk antioksidan ya. Nah, kita akan nanti membahas kenapa antioksidan berperan. Ini dalam rangka nanti meningkatkan sistem imun ya. Nah, oke, selanjutnya slide. Nah, ini. Jadi mekanisme tubuh untuk pertahanan tubuh ini ada 3 ya. Ada yang selular ya, artinya yang paling depan itu tentunya makanan kita yang kita makan, buah dan sayur dan sebagainya itu juga menjadi sumber kekebalan kita ya.
Kemudian adanya pembentukan namanya adenosin trifosfat ATP. Ini yang melalui proses glikolisis dan oksidasi ini menghasilkan namanya ATP. ATP ini adalah merupakan energi, ya kan, yang diperlukan ya dalam rangka mengaktifkan atau memperkuat sistem imun kita, ya. Ya, ini ilmiahnya demikian, ini melalui jalur yang namanya Krebs cycle. Oke. Selanjutnya slide. Nah, ini. Nah, ini selama ini yang mendukung untuk peningkatan sistem kekebalan tubuh adalah vitamin C. Kita tahu bahwa vitamin C ini adalah antioksidan ya, antioksidan dan enzimatik kofaktor ya. Nah, ini diperlukan, ini prosesnya dalam rangka untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan barangkali kalau vitamin C ini adalah bisa menjadi analogi nanti untuk biospray, karena biospray ini adalah mengandung banyak zat asam amino yang bisa mempunyai fungsi antioksidan. Nah, di sini nanti bagaimana peran biospray, bahwa biospray selain memacu hormon pertumbuhan, dan dia juga sebagai antioksidan. Oke, slide. Nah, ini. Nah, vitamin C tadi dia akan mengaktifkan tadi ya, T limfosit, B limfosit, kemudian natural killer cell tadi, kemudian makrofag, neutrofil. Nah, ini adalah, nah ini bagaimana antioksidan tadi, vitamin C diharapkan itu dia mengaktifkan, meningkatkan tadi kekebalan sistem innate immunity dan adaptive immunity ya. Kita tadi jelaskan ada 3 ya sistem pertahanan tubuh kita. Nah, ini 2 ini diaktifkan oleh vitamin C, dan vitamin C ini bisa menjadi penggantian nanti dengan biospray gitu ya. Oke. Slide. Nah, ini proses pembentukan ATP ya kan. Jadi ada 36 ATP. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini bagaimana tahap orang yang baru terinfeksi. Jadi di mana viral respon fase, kemudian di sini adalah tahap di mana paru-paru ya, pulmonary fase. Di sini sudah tahap hyperinflammation fase ya. Nah, jadi kalau kita melihat tahapan-tahapan, dan ini adalah kondisi-kondisi yang mungkin terjadi kalau itu berjalan ya tanpa adanya pengobatan, tanpa adanya intervensi ya. Nah, di sini adalah ARDS, jadi akut respiratory distress syndrome ya. Ini yang kita khawatirkan ini ya. Dan ini bisa mengakibatkan kegagalan jantung ya, dan shock ya. Ini yang akan berujung kepada kematian ya. Ini yang tentunya harus kita cegah ya ke arah sini. Oke, slide. Nah, ini. Nah, jadi ketika kekebalan tubuh tidak mampu melawan ya. Nah, ini adalah orang tanpa gejala, orang sehat, kemudian ini adalah orang dengan orang dalam pemantauan ya, pasien dalam pengawasan COVID-19. Nah, ini bisa sembuh, bisa meninggal ya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah ya, tentunya protokol kesehatan ya. Dan ini yang penting sekali adalah selain protokol ini ada 5, pertahanan kekebalan tubuh ya. Pertahanan kekebalan tubuh selama ini yang diketahui hanya ini ya, 4 sehat, 5 sempurna, olahraga ringan, kesabaran dan sebagainya. Di sini biospray belum diketahui nih secara masyarakat luas. Inilah tantangan kita ini, bahwa kita ada peluang di sini bahwa kekebalan tubuh ini bisa ditingkatkan dengan dengan nutrisi yang kita bisa tawarkan. Oke, slide. Nah, ini. Jadi ketika kekebalan tubuh mampu melawan, ini menjadi keberhasilan, ini menjadi kunci keberhasilan ya, kunci keberhasilan. Oke, slide. Nah,
growth hormone ya, ini memiliki peran penting dalam pengembangan sistem kekebalan tubuh ya, terutama merangsang proliferasi sel T dan sel B ya. Tadi saya sudah jelaskan di dalam skema tadi adalah membentuk yang namanya adaptif ya, sistem imun ya, serta pembentukan IG atau imunoglobulin ya. Nah, growth hormone ini. Nah, keparahan dan kematian penyakit COVID dilaporkan meningkat dengan beberapa faktor risiko ya tadi ya, tua, obesitas, hipertensi dan sebagainya. Nah, malah pada obesitas, nah kita harus hati-hati sekarang nih, obesitas ini menjadi faktor risiko yang paling ditakuti nih, karena ini umumnya ini banyak yang mengakibatkan keparahan nih pada obesitas ya. Karena apa? Terjadi penurunan sekresi growth hormone yang secara nyata ya. Jadi semakin gemuk ya kan, semakin rendah respon growth hormone untuk bekerja ya. Ini dari penelitian dan dari ilmiah yang kita dapatkan. Oke, slide. Nah, ini beberapa penelitian yang bagaimana kaitan antara growth hormone dengan sistem kekebalan ya. Ini penelitiannya. Oke, slide terus. Nah, jadi peran growth hormone dan IGF-1 ini yang ada di biospray kita ya. Hormon pertumbuhan dan insulin-like growth factor tipe 1 disintesis di setiap jaringan tubuh ya. Tidak hanya di kelenjar pituitari dan hati ya. Nah, barangkali ini untuk menambahkan selama ini referensi kita bahwa hormon pertumbuhan itu dipencarkan hanya di pituitari, ternyata tidak ya. Ini selain pituitari juga hati dan juga di setiap jaringan tubuh ya. Jadi semua jaringan tubuh itu bisa mensintesis untuk mengeluarkan growth hormone ya. Nah, dalam sistem kekebalan, growth hormone diperlukan untuk pertumbuhan kelenjar timus dan limpa, untuk proliferasi dan diferensiasi, untuk perbanyakan ya kan, limfosit. Ya, limfosit inilah yang kita perlukan ya, sel darah putih untuk memaksimalkan fungsi sumsum tulang dan sebagai proses pertahanan ya. Nah, baik growth hormone maupun IGF-1 dapat melindungi host dari infeksi bakteri yang mematikan dengan mendorong pematangan sel darah putih. Nah, di sini kaitan antara IGF-1, GH dan juga sistem kekebalan tubuh ya. Dan growth hormone dapat mempengaruhi aktivitas sitotoksik ya, yang ada tadi pada adaptif imunitas yang dimediasi oleh sel natural killer ya, NK tadi ya, yang merupakan limfosit yang terlibat dalam pengawasan kekebalan untuk infeksi virus dan penyakit neoplastik ya. Jadi bagaimana peran growth hormone dan IGF-1 ini sangat penting sekali ya dalam rangka pertahanan tubuh ya. Oke, slide. Nah, kita tahu bahwa growth hormone ini sebagaimana selama ini kita tahu si Ronald Kals sudah membuktikan bahwa sangat penting sekali dalam tubuh dan bisa membalikkan atau menghambat proses biologis sehingga kita menjadi lebih mudah atau membalikkan untuk proses penuaan. Oke, slide selanjutnya. Nah, dan berbagai penelitian bahwa manfaat HGH itu tidak hanya untuk penuaan, tapi juga di sini adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, sistem kekebalan tubuh. Dan juga ini penting ya buat kita misalnya para lelaki ini meningkatkan fungsi seks. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini tadi bagaimana IGF-1 ya, IGF-1 pada produk reguler ini mempunyai peran ya. Kemudian juga asam amino yang lain dalam rangka tadi meningkatkan fungsi-fungsi yang lain ya, Oke. Ini meningkatkan sistem imunisasi ya. Oke. Selanjutnya slide. Nah, pada plus ini growth factor ya, yang juga tadi IGF-1-nya yang mempunyai peran ya sangat besar dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan sistem pertahanan tubuh ya. Nah, oke. Slide. Nah,
Sehingga barangkali apa yang mungkin menjadi testimoni ini bisa secara ilmiah ya, secara ilmiah keberhasilan membuat tadi ya yang tadinya tidak bisa negatif, positif terus bisa menjadi negatif. Ini barangkali bagaimana penalaran kita untuk bisa menjelaskan kenapa terjadi perbaikan atau perubahan ya yang pasien COVID tadi bisa menjadi negatif dan sebagainya. Oke, slide. Nah, barangkali itu yang tahap pertama yang saya ingin jelaskan. Yang kedua, kita masuk bagaimana peran growth hormone dalam rangka untuk pencegahan kelainan kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu berarti adalah kelainan pada jantung dan pembuluh darah ya. Kita tahu bahwa di dunia ini setiap tahun itu hampir 25 juta ya kasus kematian akibat pembuluh darah dan jantung ini, dan di Indonesia masih ya menjadi penyebab kematian yang pertama ya persoalan kardiovaskuler ini ya. Karena kardiovaskuler ini juga termasuk di situ selain hipertensi, termasuk stroke ya kan dan sebagainya. Oke, slide terus. Nah, kekurangan growth hormone dikaitkan dengan peningkatan kejadian aterosklerosis atau kekakuan pembuluh darah ya, di mana bahwa persoalan rusaknya pembuluh darah, penyempitan, penyumbatan ini adalah faktor utama ya dalam kejadian-kejadian atau penyakit-penyakit kardiovaskuler ya kan, di mana sini peningkatan jumlah plak ateromatosa dan disfungsi endotel ini menjadi faktor daripada kardiovaskuler. Nah, defisiensi growth hormone menurut jurnal juga berhubungan dengan kejadian penurunan kekuatan otot jantung ya. Nah, jadi sebetulnya growth hormone ini perannya sangat besar ya dalam rangka untuk fungsi jantung ya. Tingginya kadar kolesterol, serum low density lipoprotein. Jadi ini LDL-nya adalah kolesterol jahat ya. Kalau bisa kita meninggikan ini ya, high density ini, HDL ya. Nah ini harusnya bagus ini, lebih banyak. Sementara ini yang jahat ya ini. Nah ini defisiensi atau kurangnya faktor growth hormone akan berakibat ya pada penurunan kekuatan otot jantung dan tadi tingginya kadar kolesterol, LDL dan rendahnya HDL ya, HDL. Oke, slide. Nah, growth hormone memberikan setidaknya sebagian dari efeknya melalui IGF-1 ya. Nah, sel endotel pembuluh darah memiliki reseptor ya, IGF-1 dan IGF-1 mampu meningkatkan produksi oksid ya secara in vitro ya. Nah, sehingga berkontribusi pada modulasi otot vaskuler. Nah, penurunan produksi IGF-1 dikaitkan dengan penurunan vasodilatasi arteri dan peningkatan tadi ya platelet ini yang bisa menyumbat. Platelet ini semacam gumpalan-gumpalan ya pada pembuluh darah. Nah, ini yang menyebabkan peningkatan kejadian serangan jantung ini ya kan. Nah, ini kita melihat bagaimana peran faktor hormon pertumbuhan IGF-1 dikaitkan dengan ini ya, penurunan vasodilatasi arteri dan peningkatan platelet ya. Ini trombosis namanya, trombosis ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini bagaimana kita sudah kenal bagaimana dulu Prof. Yogi sering menjelaskan ya peristiwa-peristiwa berkaitan dengan penyakit gula. Penyakit gula itu akan mengakibatkan kerapuhan ya, kerapuhan daripada pembuluh darah ya, pembuluh darah. Nah, ini akan mengalami retinopati, neuropati dan sebagainya, ya kan? Dan ini kaitan-kaitan akan menjadi faktor ya, faktor risiko ya diabetes ini pada penyakit kardiovaskuler ya, Ini kita lihat bagaimana 80% arteriosklerosis ya. Ini mengakibatkan coronary disease amputation ya. Oke. Slide selanjutnya.
Ini juga saya mengambil ini dari Prof. Yogi ya, bagaimana ini terjadi mikroangiopati, terjadi makroangiopati. Ini rusaknya pembuluh darah ya, Nah, di samping tadi penyempitan, kerusakan pembuluh darah ya, ini akibat faktor-faktor ini ya, faktor-faktor risiko tadi. Jadi selain diabetes, hipertensi, merokok, ada juga faktor lemak ya, dislipidemia ya, kelebihan lemak yang tidak terkendali ya kan. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, ternyata biospray dapat memperbaiki ya kelainan mikrovaskuler dan makrovaskuler ya pada arteriosklerosis pada diabetik ini. Oke, slide. Nah, tadi kita lihat Pak Chandra Atmaja mengatakan bahwa berbagai penyakit tadi ya, di tengah pandemi tadi, orang kehilangan pekerjaan, situasi yang sudah tentunya semakin membatasi, ya kan? Ini mengakibatkan stres ya. Ini kita kenal dengan namanya oxidative stress ya, oxidative stress. Nah, oxidative stress ini bisa mengakibatkan ini ya, kelainan-kelainan ya pada berbagai organ ya, tidak hanya ginjal, kulit, jantung, ya kan, paru-paru. Nah, ini bagaimana prosesnya? Dia akan mengeluarkan yang namanya ROS ya, ROS ya, ROS. ROS itu adalah reaktif ya, oksigen spesies ya, yang kita kenal juga dengan istilahnya sampingan daripada proses oksidasi ya, sampingan dari oksidasi ya kan. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, ini ternyata biospray ini bisa sebagai anti ROS ya. Jadi oxidative stress itu mengeluarkan zat namanya yang mengakibatkan penyakit-penyakit tersebut ya. Nah, ini reaktif oksida spesies ini dengan cara biospray ini adalah meningkatkan HGH ya. Nah, sehingga terjadi perbaikan-perbaikan ya. Nah, perbaikan-perbaikan untuk mengatasi ini tadi ya, mengatasi ini ya. Oke. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah target ya yang diharapkan ya agar kita tadi bisa menjaga tadi ya kesehatan jantung dan pembuluh darah ya, mulai dari tekanan darah, kemudian gula, kolesterol, asam urat, kemudian bagaimana mikroalbumin, kemudian juga ini lemak ya, ini sampai lingkar-lingkar ini sudah bagus nih, ada patokan-patokan yang dibuat oleh Prof. Yogi ya kemarin berdasarkan ilmiah yang ada agar kita terhindar ya dari tadi kejadian kardiovaskuler tadi ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kita masuk pada tahap yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana proses penuaan atau aging ya, proses aging ya, dan bagaimana peran biospray nanti. Kita tahu ini. Jadi tentunya kita tidak bisa menghambat ya proses alamiah ini ya. Ini adalah proses biologis ya, yang tadinya dari gadis cantik menjadi nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek ya. Umur kan terus berjalan ya, sejalan dengan umur biologis. Tapi bisa nggak kita walaupun usia sudah tua, tapi kita tetap tampil muda begitu. Tampil muda ini yang menjadi persoalan ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah kita sudah kelihatan tua, ya kan? Apakah sudah ada uban di rambut kita? Apakah sudah banyak nih lipatan-lipatan tubuh ya, di perut kita, di pantat kita, ya kan? Kemudian pinggang bertambah besar apa tidak ya? Banyak baju-baju, celana sudah nggak cocok lagi ya. Nah, kalau jawabannya iya, oke, slide berikutnya.
Kalau jawabannya iya, berarti kita mengalami proses menua atau aging ya. Nah, aging ini adalah proses biologis yang secara alami terjadi ya, dan mengenai semua makhluk hidup. Tapi yang perlu diketahui ini bukan penyakit ya, bukan penyakit ya. Jadi aging ini bukan penyakit. Penuaan itu adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan ya, kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri ya. Kita tahu sebetulnya ada proses pergantian sel ya secara alamiah ya. Dan cuma kemampuan itu semakin bertambah usia, kemampuannya semakin berkurang dan malah mungkin tidak jalan lagi, ya kan? Nah, proses penuaan adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, ya, sehingga tidak dapat memperbaiki kekurangan yang diderita, ya. Nah, ini tidak seorang pun dapat menghentikan proses penuaan ya, kecuali Tuhan yang Maha Kuasa ya, yang menciptakan kita ya kan, yang tentunya yang mengatur ya. Nah, tetapi secara manusiawi tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan proses penuaan. Itu akan berjalan ya, karena kita lahir, kemudian anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya kematian. Ini adalah proses biologis ya. Nah, tetapi ternyata penuaan ini juga tidak hanya di kulit, tapi juga mengenai jantung, otak, ginjal, dan sebagainya. Nah, inilah menjadi persoalan-persoalan juga, ya kan, kalau menyangkut terjadinya penuaan pada organ-organ tubuh kita, karena berkaitan dengan fungsi. Ya, oke, slide. Nah, penuaan ini dimulai pada usia 40 tahun, ya. Tetapi tidak identik ya aging ini dengan usia ya. Ada saja orang yang usianya 60 tapi terlihat seperti umur 40 ya. Ini kita lihat bagaimana cantiknya Bu Yeni ini, Bu Yeni sebagai moderator ya. Saya tidak hafal Bu Yeni ini umur berapa, tapi kelihatan masih umur seperti 35-40 tuh Bu Yeni ini. Nah, ini kita mengklasifikasikan kalau lansia atau lanjut usianya ada yang awal 46 sampai 55, ada yang akhir sampai dengan 65, ada yang manula lebih 65 ya, lebih 65 ya. Nah, kalau saya masuk di kategori ini lansia akhir ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, proses menua ini tidak sama setiap orang. Ini ada yang mengikuti umur ya, sesuai kronologis ya, bertambah setiap tahun. Ada orang yang lebih tua dari umurnya baru 40, tapi kelihatannya seperti umur 50. Nah, ini namanya premature aging ya, premature aging ya, premature aging ya kan. Nah, apa tahapannya? Pertama adalah fase subklinik ya. Ini pada usia 25-35 tahun, produksi hormon kita mulai berkurang ya. Jadi growth hormon ya pasti ya kan, kemudian testosteron, estrogen ya, hormon dan sebagainya. Nah, ini berkurang dan ini adanya radikal bebas. Nah, ini tadi yang saya maksud ya. Jadi tadi oksidatif stres itu juga menghasilkan radikal bebas ya, free radical. Dan faktor polusi udara, diet yang tidak sehat, ini akan merusak sel-sel dan inti sel kita yang dikenal dengan DNA, deoksir nukleotik acid ya. Ini adalah inti pembentuk sel dan sifat ya, DNA ini adalah inti sel kita. Terjadi kerusakan tapi tidak mempengaruhi kesehatan. Kita tetap sehat tapi sudah mulai. Nah, tubuh tetap bugar tapi sudah mulai terjadi penurunan ya, hampir 14% ya. Kadar growth hormone kita sudah berkurang. Kemudian memasuki fase transisi 35-45 tahun, hormon ini menurun sampai 25% ya. Kita mulai mengalami proses penuaan, mata rabun dekat, rambut uban mulai muncul, stamina dan energi mulai berkurang, juga mulai bisa terkena kanker dan sebagainya. Oke, selanjutnya slide. Nah, ini jadi HGH kita menurun ya. Pada usia 80 tahun ini kita tinggal 25 mikrogram per liter per hari, ya kan? Nah, dan ini
kalau kita bisa meningkatkan kadar HGH kita, misalnya gini, 100 mikrogram per hari menjadi 200 misalnya, artinya kita dapat membalikan usia biologis menjadi 10 tahun. Lebih muda ya. Nah ini kiatnya. Jadi kalau memang kita bisa mempertahankan atau meningkatkan hormon pertumbuhan ya, karena kita menua ini adalah dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan. Dan kita kalau bisa hormon pertumbuhan ini diambil dari kita sendiri. Jadi dari produksi kita sendiri yang mana dipicu ya, kita memicu agar terjadi sekresi pertambahan untuk hormon pertumbuhan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini fase klinik. Ini adalah fase 45 tahun ke atas. Hormon sangat berkurang sampai berhenti sama sekali. Perempuan mengalami menopause ya, tidak menstruasi lagi. Laki-laki mengalami andropause ya kan, tidak punya semangat seksual lagi ya. Kulit menjadi kering karena dehidrasi, keriput, tubuh cepat lelah. Kemudian diikuti dengan penyakit-penyakit degeneratifnya tadi ya, karena penuaan juga akan dialami oleh otak, ginjal dan sebagainya. Sehingga penyakit-penyakit diabetes, osteoporosis atau kekeroposan tulang, darah tinggi, penyakit jantung koroner mulai menyerang. Menjadi sesuatu yang sangat mengerikan ya pada fase ini ya, fase ini. Sangat individual, tapi tentunya ya tadi bergantung juga kepada bagaimana gaya hidup kita ya, bagaimana kita mensikapinya. Tidak ada ukuran pasti bagaimana menilai penuaan pada wajah. Hasil dapat berbeda pada orang yang berbeda ya. Nah, oke, slide. Dan ini kita bisa faktor stres tadi ya, bisa diatasi. Nah, menurunnya hormon pertumbuhan menurun dalam serum ya, seiring dengan bertambahnya usia ya. Nah, terjadi penurunan sekresi sekitar 15% untuk setiap 10 tahun ya, 10 tahun ya. Nah, kemudian pada waktu pubertas kita mengalami puncak ya sekresi daripada hormon tadi. Itu bisa mencapai 150, tapi bisa akan turun ya pada usia 55 mencapai 25 mikrogram per hari ya. Ini adalah penelitian yang terakhir yang saya ambil, bagaimana pada umur 55 ini hanya mencapai 25 mikrogram ya. Oke. Slide. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang paling nyata ya dampak pada kulit ya. Jadi kulit kalau kita mengalami proses penuaan cenderung kusut atau melorot, pengurangan kolagen. Kolagen itu adalah jaringan atau lemak yang ada di bawah kulit ya, tipis, mengering dan kurang elastis. Oke, kita lihat slide berikutnya. Pada wajah, mulai dari perubahan struktur permukaan dan bawah permukaan ya, menyangkut beberapa lapisan jaringan termasuk kulit, lemak, otot dan tulang ya. Lapisan jaringan wajah umurnya saling tergantung dan berkontribusi kepada keseluruhan penampilan wajah ya. Dan perubahan lapisan jaringan akan mempengaruhi lapisan jaringan di bawahnya. Nah, tentunya ini akan saling berpengaruh ya, dari atasnya menjadi keriput, bawahnya juga akan mengalami penyusutan dan sebagainya. Oke, slide. Ini adalah facial. Nah, ini kita lihat ya. Ini bagaimana bantalan lemak ini bergeser ya. Nah, ini akan mempengaruhi ini ya. Ini kita lihat nih pada usia berapa ini? 35, ini usia 45, ini usia 55, ya kan? Saudara bisa lihat nih bagaimana pergeseran ya. Nah, kita kelihatan muda tergantung pada tepatnya jumlah lemak yang dimiliki wajah ya. Dan selain jumlah juga tempat ya, tempatnya ini yang merah-merah ini gambaran lemak ya, lemak. Nah, ini coba pada usia ini lemak sudah menumpuk ya pada daerah tertentu. Nah, lemaknya pada dahi dan pipi berkurang ya. Tapi ada daerah yang bertambah lemak, mulut dan rahang ya. Sehingga bantalan lemak ini menyebabkan perubahan bentuk wajah. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini kita bandingkan antara yang mulus dengan yang sudah mulai berkeriput ya, ini berkeriput ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini tanda-tanda penuaan. Adanya batas-batas, landmark, tulang, garis juga kelihatan ya.
garis dahi yang melintang, kemudian lipatan-lipatan, ya ini ya seperti ini ya, lipatan-lipatan ya, nasolabial ya kan. Nah, ini lekukan dan pertengahan wajah, perubahan di daerah sekitar mulut, kemudian bibir lebih menipis ya kan, pengembangan prejowl yang tertekan ya, jadi dagunya tertekan dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda penuaan wajah. Oke, slide. Nah, ini bagaimana mekanisme? Mekanisme ini adalah ada yang namanya intrinsik, ada yang namanya extrinsic. Jadi intrinsik ini adalah proses dari dalam kita ya. Ini berkaitan dengan metabolisme oksidatif ya. Ini tadi, ini yang pengaruh adanya ROS tadi ya, reaktif oksidatif spesies ya. Ini sebetulnya pada jumlah tertentu dia diperlukan, tapi apabila berlebih ini akan mengakibatkan gangguan-gangguan ya, gangguan. Nah, sementara yang dari luar adalah ultraviolet atau pengaruh extrinsic, sinar matahari dan sebagainya. Nah, ini saling berpengaruh nih ya, intrinsik dan extrinsic. Kalau wound ini adalah luka, kalau ini adalah ini juga laser prosedur ya. Ini semua menghasilkan ROS tadi ya. ROS inilah yang mengakibatkan terjadinya proses penuaan tadi ya. Terjadinya apakah bisa ini kulit itu menjadi remodeling ya, remodeling. Ini tergantung bagaimana kekuatan antara antioksidan dan juga kekuatan daripada radikal bebas tadi atau ROS tadi. Oke, coba kita slide. Nah, ini. Jadi penuaan ini penyebabnya adalah intrinsik, jadi dalam faktor ya kan. Nah, kemudian ada dari faktor extrinsic atau juga disebut dengan photoaging ya. Photoaging ini adalah faktor pengaruh luar ya, sinar matahari dan sebagainya ya kan. Nah, ini mekanismenya ya, di mana elastisitas kulit berpengaruh ya. Nah, di sini ada proses intrinsic aging di mana menghasilkan ROS ya kan. Nah, mengaktifkan enzim-enzim yang lain ya kan. Nah, sehingga mengganggu proses regenerasi kulit ya, regenerasi kulit ya. Dan kehilangan kolagen ya, kehilangan kolagen ya. Nah, elastosis ya, akumulasi elastin abnormal jaringan elastis pada dermis kulit sebagai akibat efek kumulatif dari paparan sinar matahari yang berkepanjangan dan berkelebihan. Kita perlu sinar matahari, tapi kalau berkepanjangan dan berkelebihan ini juga mengakibatkan yang namanya photoaging ya, photoaging. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi proses penuaan kulit intrinsik ini dialami semua orang ya. Hal ini terjadi sebagai bagian dari degenerasi yang sudah diprogram ya. Tentunya kita ini oleh Yang Maha Kuasa ini sudah ada kodratnya ya, bahwa kita akan mengalami proses penuaan itu antara lain adalah yang degenerasi ya, yang dimana sel sendiri itu sudah menjadi programnya ya, dan matriks ekstraseluler pada semua lapisan kulit. Meskipun dimulai pada usia 20-an, selama beberapa dekade tanda tersebut terlihat tidak jelas. Tapi proses intrinsik sangat bervariasi ya, tergantung bagaimana style kita atau gaya hidup kita ya. Nah, terutama ditentukan oleh genetik yang unik, make up, jenis, tipe yang mendasari kulit, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah ini juga penuaan sitoskeleton kulit ya. Ini kulit yang menua akan lebih kaku dikarenakan adanya kenaikan ini F-aktin filamen ya. Ini sangat penting diketahui karena ini berhubungan dengan kehilangan elastisitas daripada kulit ya. Oke, slide. Sistem endokrin atau sistem hormon, tentunya tadi sudah kita jelaskan, akan rentan sekali dan mempengaruhi ya. Karena dengan penuaan ini vitamin D3 menurun ya. Nah, individu yang lebih tua lebih rentan terhadap kekurangan vitamin D3. Nah, kita perlu sinar tapi juga harus terkendali ya. Nah, dan ini faktor endokrin ini menjadi pemicu terjadinya osteoporosis, psoriasis, dan kanker kulit. Oke, slide. Nah, kemudian fungsi metabolik yaitu mengurangi fosforilisasi oksidatif oleh mitokondria ya.
berkurangnya sintesa, enzimatik, dan protein reguler, penurunan kapasitas untuk menyerap nutrisi, peningkatan kerusakan DNA, berkurangnya kemampuan untuk memperbaiki kerusakan kromosom ya. Jadi di sel kita itu ada kromosom-kromosom ya kan. Nah, secara akumulasi terjadi kerusakan oksidatif dalam protein dan lemak ya. Nah, dan adanya akumulasi ini, advanced glycosylation end product atau AG. Ini adalah secara ilmiahnya penjelasannya ya, yang terkait dengan fungsi metabolik. Oke, slide. Nah, ini adalah perubahan morfologi ya, karena adanya metabolisme tadi, ya kan? Oke, kita teruskan saja. Oke, slide. Nah, dermis pada kulit ya, di mana jumlah fibroblastnya menurun dan produksi kolagen juga kurang. Kolagen kuantitasnya menurun, abnormal dan melemahkan struktur. Serat elastin menebal tapi kurang elastis. Kuantitas matrik menurun, pembuluh darah melebar, tipis dan gampang pecah sehingga rawan pecah dan berdarah. Oke, selanjutnya. Nah, ini lapisan suput. Jadi kulit terbagi atas lapisan suputan, dermis dan epidermis ya, 3 lapisan ya. Nah, ini adalah lapisan-lapisannya ya, yang berkurang ya akibat proses penuaan. Oke, kita lihat nanti di gambar. Oke, slide. Nah, jadi tanda-tanda klinis aging adalah kulit kering, keriput, ya, kemudian bisa terjadi keganasan, kemudian adanya kulit kasar dan bersisik, bercak, pigmentasi, dan sebagainya. Oke, slide. Nah, jadi yang extracing yang dari luar adalah ini foto aging ya, penuaan yang diakibatkan oleh sinar ultraviolet dan sinar matahari. Jadi bahaya juga sinar ultraviolet yang berlebih ya dan sinar matahari ya. Kemudian faktor rokok, kemudian malnutrisi, jadi gangguan makan, gangguan hormonal, penyakit kronis, kemudian soalan gravity atau daya tarik ya kan, repetitive facial expression, jadi bagaimana ekspresi wajah ya. Oke, slide. Jadi penampakan kulit terlihat menua, kemudian adanya pengerutan, kekeringan yang berlebihan, bintik-bintik. Nah, tekstur kulit terlihat kasar dan kering. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagian dari kulitnya ada epidermis, ya kan? Ini dermis. Ini ya, ini suputan ya. Nah, jadi ini adanya photo aging tadi ya. Ini akan mempengaruhi pada dermis ya kan. Dermis yang di tengah ini ya. Dermis tengah ya. Oke. Nah, 3 jenis reaksi terhadap paparan ini adalah radikal bebas ya. Dasarnya adalah ultraviolet A, kematian sel langsung dasarnya karena ultraviolet B dan enzim MMP. Oke. Oke, slide. Nah, jadi ini pengaruh ultraviolet A dan UVB ya. Ini 2 hal yang ada pada sinar matahari ya. Oke. Oke. Slide. Nah, bagaimana mencegah penuaan dini ya? Hindari faktor yang menyebabkan kekeringan kulit, juga kelembapan kulit ya, yang jadi kita tetap harus lembab ya kan. Cegah kekurangan gizi. Banyak bahan makanan di sekitar kita ternyata mempunyai khasiat yang baik untuk mencegah terjadinya penuaan dini ya. Ya, barangkali termasuk nutrisi yang kita sekarang jalankan ya. Misalnya biospray ini adalah nutrisi yang dapat ya mencegah juga penuaan. Nutrisi yang mengandung asam amino yang dapat menstimulasi HGH, Human Growth Hormone. Nah, ini penting sekali ya. Cegah paparan sinar matahari, terutama yang berlebihan, ya, berlangsung terus-menerus. Hindari faktor lingkungan yang merangsang pembentukan radikal bebas ya. Ini tadi ya. Jadi setiap usaha pertahanan itu bisa menghasilkan radikal bebas tadi ya. Kemudian hindari kontak dengan bahan kimia. Hentikan kebiasaan merokok, minuman keras, kopi berlebih, kebiasaan sering cemberut. Nah, ini. Jadi kalau bisa kita harus sering tertawa, senang, senyum dan sebagainya ya.
selalu berpikir positif dan tawakal ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, slide. Nah, antioksigen adalah salah satu hal yang menjadi lawan daripada proses penuaan ya. Tapi seberapa banyak yang diperlukan untuk menangkal radikal bebas ya? Kita tahu tadi radikal bebas atau ROS tadi penyebab penyakit-penyakit atau juga termasuk proses penuaan ya, adanya radikal bebas ya. Oke, slide. Nah, jadi kita menjaga nih keseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan ya. Nah, karena radikal bebasnya akan membuatkan kerusakan pada jaringan, tissue damage ya, dan juga penyakit ya. Sementara antioksidan ini bisa memproteksi dari penyakit. Nah, ini keseimbangan radikal bebas dan antioksidan. Oke, slide. Nah, di sini kuncinya bahwa ROS ini tadi ya. ROS ini tadi menimbulkan berbagai macam kelainan, termasuk tadi ya gangguan perubahan DNA ya, terjadi mutasi, kanker dan sebagainya. Nah, ROS adalah spesies oksigen reaktif ya, atau reaktif oksigen spesies ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan dari molekul penting ya, dan DNA ya, inti sel, kolagen dan lipid ya. Oke. Slide berikutnya. Slide. Oke. Nah, ini kulit yang normal ya kan. Ini karena tadi adanya produksi Ag tadi, ini akan mengakibatkan rusaknya kolagen. Nah, ini kulit kita jadi begini, ya kan. Aging skin, dull and wrinkle, jadi bengkerut ya. Nah, oke. Nah, sistem antioksidan mampu melindungi jaringan tubuh dan serangan radikal bebas. Ini macam-macam antioksidan. Oke. Ya. Dan salah satu antioksidan yang kuat adalah biospray ya. Biospray merupakan antioksidan yang kuat ya. Oke, kita lihat slide-nya. Oke. Nah, ini ya. Jadi tingkatkan kandungan HGH sebagai solusi, kemudian pola hidup sehat, meningkatkan makanan yang sumber antioksidan ya. Dan di sini nutrisi kita sebagai biospray ini mempunyai peran di sini ya. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini bagaimana biospray menstimulir HGH, GF1. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Dan dia bekerja sebagai anti-ROS ya. Jadi mempunyai fungsi antioksidan yang kuat dan melawan ROS ya, melawan sini. Ini peran biospray ada di sini. Oke. Selanjutnya, nah ini. Memang banyak obat yang bekerja sebagai anti-ROS, tetapi di dalam paket biospray adalah mengandung asam amino ya, arginin, ornitin, glutamin, lisin yang akan bekerja sebagai anti-ROS yang kuat ya, anti-ROS yang kuat ya. Oke. Nah, ini ilmiahnya ya, bagaimana glutamin dan lain-lain pada akhirnya akan menjadi produksi antioksidan ya, nitrit oksid. Oke. Slide. Nah, ini juga proses ilmiahnya. Nitrogen oksid ini sangat diperlukan ya, tadi dalam rangka tadi melawan ROS tadi ya kan, sebagai antioksidan ya, menghasilkan NO tadi ya, antioksidan ya. Dan memperlambat proses penuaan tadi, proses penuaan. Oke. Slide. Nah, sampai kita pada kesimpulan bahwa dalam menggunakan biospray, obat standar tetap tidak boleh ditinggal ya, tetap harus diminum sesuai rekomendasi ya. Apapun penyakitnya ya, gunakan biospray sebagai komplementari, artinya melengkapi ya, sebagai pengobatan medis ya kan. Dan kandungannya tadi ya, IGF, arginin, ornitin, glutamin, lisin ini mempunyai kemampuan ya, jadi untuk bisa memicu daripada human growth hormone ya kan, yang pada gilirannya akan mempertahankan, memperkuat sistem kekebalan tubuh melawan berbagai penyakit,
Dan juga kemampuan daripada asam amino ini menghasilkan zat nitrik oksid ya, yang berguna untuk melawan ROS tadi ya. Kita tahu ROS tadi kan banyak menimbulkan gangguan-gangguan penyakit ya, termasuk proses penuaan ya kan. Nah, ini biospray adalah complementary medicine yang unik karena bisa memicu HGH yang endogen tubuh sehingga menjadi anti-aging. Biospray mengandung asam amino sebagai anti ROS yang kuat, kemudian juga anti apoptosis, ini artinya kerusakan karena proses tua ya, sekaligus anti, maka dapat membuat kulit menjadi halus dan rambut kepala tumbuh kembali. Oke, slide. Nah, saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan memberikan manfaat, dan barangkali mungkin ada sharing-sharing, silahkan ya. Saya tidak menganggap diri yang paling mengetahui begitu, ini juga hanya untuk sebagai bahan untuk diskusi kita bersama untuk bagaimana kita memberikan meningkatkan amal ibadah kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama pada dewasa ini ya, bagaimana penyakit-penyakit seperti COVID itu menjadi kecemasan dan kekhawatiran kita bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.